apakah pengkelompokan 3 orang ini, Ashabul Maimanah, Ashabul Mas'amah, dan As-Sabiqun As-Sabiqun, itu ada kaitannya dengan orang yang nanti menerima kitab dari sebelah kanan maupun kitab dari sebelah kiri? Jawabannya ada kaitan. Karena orang yang menerima kitab dari sebelah kanan atau depan, itu alamat kebaikan akan dialaminya nanti di akhirat. Sebaliknya, orang yang menerima kitab dari sebelah kiri atau belakang, itu alamat keburukan akan menimpa dia. Coba lihat surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Ayat 7 sampai dengan ayat 13. Ayat 7 sampai ayat 13. Sudah ketemu? Surat ke-84 Al-Insyiqaq, ayat ke-7 sampai ayat ke-13. Ayat 7. Saya baca ya. Perhatikan baik-baik. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang menerima catatannya dari sebelah kanannya. Jadi ini terima catatan sebelah kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang ini akan dapat penghisaban di hari kiamat dengan cara yang paling mudah. Berarti tanda kebaikan buat dia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan orang ini akan dikembalikan bertemu dengan keluarganya. Yang hari ini pisah dengan istrinya, pisah dengan suaminya, pisah dengan anaknya, pisah dengan kakeknya, saudaranya. Ada yang wafat duluan, dia masih belakangan. Maka orang-orang itu akan ketemu dengan dia kembali di hari kiamat itu. Wa amma man utiya kitabahu waru'a dhahri. Adapun orang yang menerima kitab dari sebelah belakang, di ayat yang lain sebelah kiri bersama. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celaka aku, rugi aku. Wa yasla sa'ira. Kenapa? Karena dia sudah pasti akan Allah jebloskan ke dalam api neraka. Orang yang menerima kitab dari sebelah kiri. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini hanya sempat bersenang-senang dengan keluarganya waktu di dunia saja. Kumpul dengan istrinya, kumpul dengan suaminya, dengan anaknya, dengan neneknya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan siapapun yang dicintainya di dunia, itu hanya dia kumpul waktu di dunia saja. Di akhirat nggak bakal ketemu. Itu orang yang menerima kitab dari sebelah kiri atau belakang. Ya. Itulah, jadi ada hubungannya. Cuma yang dimaksud dengan ayat surah Al-Waqiah ini pengelompokan besar. Satu pasti masuk surga, as-sabiqun as-sabiqun, itu di tempat yang tertinggi, surga Firdaus, surganya para nabi dan para rasul dan para sahabat. Yang disebutkan di ayat nanti kita ketemu sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang di kelompok nomor 1 ini, as-sabiqun as-sabiqun, itu jumlahnya banyak dari generasi umat terdahulu dan jumlahnya sedikit dari generasi umat yang sekarang ini, yang kemudian. Umat Nabi Muhammad kita sekarang ini itu jumlahnya sedikit. Tapi generasi nabi-nabi dulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua yang masuk surga as-sabiqun pun banyak. Tapi yang masuk neraka itu malah lebih sedikit. Lalu kemudian dikatakan yang kedua ashabul maimanah ini, kelompok yang golongan kanan. Ini adalah kelompok yang masuk surga. Mereka bakal masuk surga. Nah, ini masuk kelompok 2 ini. Meskipun mungkin di antara mereka ada yang mesti mampir ke neraka dulu, tapi dia akhirnya ke surga. Sementara kelompok yang ketiga, ini kelompok yang di neraka. Dia nggak akan masuk ke dalam surga. Nah, itu ashabul mas'amah. Di ayat 10 ya, terkait dengan orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu itu definisinya bagaimana, Pak Ustadz ya? Lalu kita ini orang yang mana ya, yang terdahulu apa yang kemudian? Karena kalau di situ yang masuk surga ya sebagian kecil dari orang yang setelahnya itu. Gimana tuh, Pak Ustadz? Begini, ada 2 makna di sini. Makna yang pertama, orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang memang terlahir sebelum kita. Bahkan sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad ini.
Itulah orang-orang terdahulu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud dengan as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Kita bukan itu yang tadi sudah saya terangkan. Kita tidak hanya berusaha menjadi orang yang mendahului orang lain. Itu mudah, artinya bisa kita ukur secara matematis. Tapi mendahului diri sendiri, menjadi orang yang terdepan dari diri sendiri, itu kadang-kadang sulit. Ya, kita mendahului diri kita sebelum jatuh sakit, kita mendahului dengan mengantisipasi penyakit sehingga kita menjadi sehat. Mendahului diri kita yang kita tahu kita pasti akan mati, sebelum datang kematian kita sudah beramal dengan amal yang terbaik, sehingga begitu kita wafatnya husnul khatimah, yang keadaan yang terbaik, dan seterusnya. Jadi kalimat as-sabiqun as-sabiqun bisa diartikan pemahaman yang pertama tadi, tapi kebanyakan para ulama jumhur mufassirin mengartikan pengertian yang kedua, yaitu orang yang senantiasa terdepan dalam beramal. Jadi orang belum memulai, dia sudah mulai. Tapi dalam konteks sudah waktunya dimulai. Katakanlah dalam berjihad, orang belum memenuhi panggilan jihad, dia sudah duluan. Ketika dikumandangkan jihad itu terjadi atau dibolehkan menurut para ulama. Katakanlah seperti yang terjadi sekarang di Palestina, Gaza, hampir semua ulama di dunia sudah mengizinkan umat Islam untuk diizinkan pergi berjihad, membela umat Islam di Palestina. Misalnya begitu. Nah, itu as-sabiqun as-sabiqun, dia mudah dulu bisa. Karena keberadaan mereka di sana itu riba. Orang-orang Palestina itu nggak boleh kita cuma mengatakan biarlah mereka mengungsi selamat, pindah ke Saudi, pindah ke Turki, bahkan ke Indonesia, ke Mesir. Itu kalimat yang tidak boleh keluar dari seorang ulama atau seorang yang mengerti tentang agama ini dengan baik. Karena apa? Karena orang-orang Palestina di sana bukan sekedar tinggal seperti kita tinggal di negeri kita ini, bukan. Mereka di sana menjaga kesucian tempat yang dahulu lahirnya agama ini, agama Islam. Yang sekarang ini coba diputarbalikkan, agama mereka lah yang lahir di sana, agama Yahudi, ya Bani Israel lahir di sana. Dan Bani Israel yang dimaksud, kalau kita bahas surah Al-Baqarah dari 124 sampai ayat dari 114 bahkan sampai atau 124 sampai dengan 140-an, kita akan ketemu Bani Israel secara nilai, kitalah umat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel secara biologis, mereka ya, Israel, Yahudi, dan Nasrani. Tapi secara nilai, kitalah umat Islam, Bani Israel yang sesungguhnya, yang dikatakan Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilihkan kalian agama Islam ini, maka janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi itulah kira-kira arti as-sabiqun as-sabiqun. Begini Bu, jadi ya, siapa ayat yang kita baca, misalnya ada ayat yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalaulah sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan rezeki keberkahan buat mereka dari langit dan dari bumi, kan gitu. Itu bukan semata-mata kita beriman dan bertakwa rezeki dari langit turun, bukan. Maksudnya adalah dengan kita beriman dan takwa membuat jiwa kita tenang. Kalau orang tenang, melakukan sesuatu itu jadi lebih fokus. Dia kerja ini benar, kerja itu benar. Tapi kalau orang hatinya gelisah, kerja ini nggak benar, kerja itu nggak benar, melakukan ini salah, melakukan itu salah, karena hatinya tidak tenang. Jadi iman dan takwa itu membuat jiwa kita, hati kita tenang. Dengan hati yang tenang, kita bisa lebih fokus melakukan sesuatu. Akhirnya pekerjaan apapun dilakukan dengan maksimal, dan akhirnya juga hasilnya pun jadi positif. Itu sebetulnya maksud. Kenapa? Ya, hati tenang bisa berakibat rezeki lancar, betul. Karena kita jadi fokus beribadah. Coba kalau kita gelisah, jangankan bekerja, naik mobil aja kalau gelisah bisa seradak seruduk, nabrak nanti. Tapi kalau hati tenang, kita juga tenang. Kan gitu, kan Pak? Jadi
konteksnya mengantarkan kita kepada ketenangan batin sebetulnya.